Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah yang ma'badu. Alhamdulillah, kita akan kembali pelajaran matan al-jurmiyahnya. Kita sudah sampai ke pembahasan tentang babun na'ti, yaitu yang pertama dari 4 kelompok at-tawabi, yaitu kelompok kedudukan kata dalam bahasa Arab yang i'rabnya itu enggak mutlak. Ya, seperti mubtada kan harus marfu, khobar marfu, fa'il, naibul fa'il marfu. Nah, kalau na'at kemudian atof, taukid dan badal, nah dia ini namanya at-tawabi, mengikuti yang diikutinya. Kalau yang diikuti marfu, dia marfu, yang diikuti masuk, yang diikuti majrur, yang diikuti majzum juga ya. Jadi dia ini memang kemana ikut, kemana angin bergoyang ya. Ya kemana rumput, mana angin mana bergoyang ya. Kemana rumput bergoyang. Baik ya. Sekarang kita baca ya babun na'ti, ya babun na'ti. Nah, istilah lain dari na'at itu adalah sifat ya. Jadi boleh kita katakan an-na'tu wal man'utu atau as-sifatu wal mausufu ya. Sifat dan yang disifati ya. Babun na'ti, an-na'tu huwa tabi'un lil man'uti fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi wa ta'rifihi wa tankirihi ya. Na'at itu tabi'un lil man'uti, mengikuti kata yang disifati. Fi raf'ihi dalam hal rafa'nya dan nasabnya dan jarnya dan ma'rifatnya dan nakirahnya. Maksudnya apa? Kalau yang disifati rafa, maka sifatnya juga harus rafa. Yang disifati ma'rifat, sifatnya harus ma'rifat. Yang disifati nakirah, sifatnya harus nakirah ya. Nah, beliau setelah menyebutkan na'at itu mengikuti man'ut dari sisi rafa, nasab, jar dan ma'rifat dan nakirahnya, kemudian beliau melanjutkan menyebutkan yang ma'rifat itu apa aja sih ya. Beliau mengatakan wal ma'rifatu khamsatu asya'a. Dan isim yang ma'rifat itu ada berapa? Ada 5. Al-ismul mudmaru nahu ana wa anta. Yang pertama domir ya. Yang pertama domir, contohnya ana wa anta. Jadi domir itu dari huwa sampai nahnu semuanya adalah ma'rifah ya. Kemudian yang kedua wal ismul alamu nahu Zaidin wa Makkah. Yang ma'rifat yang kedua adalah isim alam. Nama ya. Apa itu isim alam? Nama tempat. Nama ya, mau nama orang atau nama tempat itu isim alam. Contohnya Zaidin wa Makkah ya, Zaid dan Makkah. Jadi semua nama orang itu sudah ma'rifat ya. Ya. Tuh, Ibnu ya. Nanti ingetin lagi ya. Semua nama orang itu udah ma'rifat, jangan tambahin al lagi. Ya, kalaupun ada nama yang dikasih al itu karena apa? Doa. Apa istilahnya? Optimisme itu apa sih namanya? Tafaul ya. Ingetin itu sifaul ya. Jadi tafaul ya. Tafaul ya, optimis. Baik. Wal ismul mubhamu, dan isim mubham. Isim mubham itu ada 2 ya. Isim isyarah dan isim mausul ya. Jadi isim mubham itu isim isyarah dan isim mausul. Jadi sebetulnya nanti ada 6 ya. Karena isim mubham ini tercakup di dalamnya isim isyarah yaitu hada, hadhihi, haula'i. Begitu pula isim mausul ya. Alladzi, allati ya. Coba antum hada semua bentuknya hafal enggak? Coba hada. Terus hadani, haula'i, hadhihi, hatani, haula'i, zalika, ulaika, tilka, ulaika, ulaika. Kemudian kalau isim mausul alladzi, alladani, alladina, terus allati, allatani, allati ya. Atau allai sama aja. Jadi yang ke berapa tuh? 3 dan 4 ya. Ya, adalah isim isyarah dan isim mausul. Kemudian yang keempat versi Jurmiyah wal ismul ladzi fihi al alif wal lam, dan isim yang memiliki
atau yang diawali alif lam ya, yang padanya itu terdapat alif lam. Contohnya ar-rajulu ya, nahu ar-rajuli wal ghulami. Contohnya ar-rajul ya, karena ada alnya sudah ma'rifat. Kalau rajulun masih nakirah. Begitu ada ar-rajul ya, itu udah ma'rifat. Begitu pun dengan gulam ya. Baik. Yang kelima, wa ma udifa ila wahidin min hadhil arba'ati. Dan apa yang diidhofahkan kepada salah satu dari keempat yang sudah ma'rifat ini ya. Jadi ya misalkan kitabun ini kan masih nakirah. Gimana caranya biar dia ma'rifat? Cara yang pertama tambahin al. Kitabun dia al-kitab. Cara yang kedua diidhofahkan, ditempelin sama kita ma'rifat. Coba kita tempelin kitabun sama zaidun, jadinya kitabu zaidin. Kitabun sama domir anta, jadinya kita buka ya. Kemudian kitabun sama misalkan apa yang ma'rifatnya dengan al, misalkan kitabun nahwi atau kitabu al-ajurumiyati ya, seperti itu. Baik, hasan. Jadi ini 5 jenis yang ma'rifat. Kenapa beliau jelasin di sini? Karena di atas beliau mengatakan apa? Nah, itu mengikuti manut dari sisi rafa'nya, nasabnya, jarnya, ma'rifatnya dan nakirahnya ya. Jadi nah itu sangat fleksibel ya. Misalkan kalau ya yang disifati ma'rifat, maka dia ma'rifat. Contohnya ra'aitu Zaidan. Misalnya kita mau mengatakan bahwa ya saya melihat Zaid yang ganteng. Kita katakan gimana? Ra'aitu Zaidan al-jamila. Kan Zaidan ma'rifat. Makanya pakainya yang ma'rifat. Ra'aitu Zaidan al-jamila ya. Kalau sifatnya nakirah, maka nakirah juga. Misalkan saya melihat buku yang bagus, tapi kita pengen bukunya ini nakirah. Berarti ra'aitu kitaban jamilan. Kalau al-kitabah, ra'aitul kitabal jamila. Ini maksud bahwa na dan ma'ruf ini harus sama. Dan bisa dikatakan na'at dan ma'rufnya harus sama dari semua sisinya. Kan kalau mubtada khobar yang harus sama apanya? Jenisnya doang sama jenisnya, bilangannya, terus apanya lagi? Sama-sama rafa, 3 sisi kan. Kalau na'at semua sisi. Dari sisi jenisnya dia harus sama, dari sisi jumlahnya atau adatnya harus sama, dari sisi ma'rifat nakirnya sama, dari sisi apa yang belum? Udah. Ya, i'rabnya harus sama. Jadi kalau na'at ini semuanya sama. Makanya kalau ada kalimat Zaidun sama Zaidun al-jamilu, itu bedanya gimana? Zaidun jamilun ini kan ada yang nggak sama apanya? Yang satu ma'rifat, yang satu nakirah, maka itu mubtada khobar. Kalau Zaidun al-jamilu karena semuanya sama, maka dia adalah sifat mausuf atau na'at man'ut. Ya, jadi ciri-ciri na'at man'ut itu adalah dia sama dari semua sisinya ya. Seperti itu ya. Baik. Wan nakiratu kullu min sya'in fi jinsi la yahtassu bihi wahidun duna akhara. Kan tadi disebut-sebut ma'rifat sama nakirah ya. Iya. Ma'rifat kan udah kita tahu ma'rifat itu ada 5 kelompok. Adapun nakirah kullu min sya'in fi jinsi, setiap isim yang terdapat pada jenisnya, yang menyebar pada jenisnya, la yahtassu bihi wahidun duna akhara, yang tidak terkhususkan salah satu dari yang lainnya. Artinya kalau kita mengatakan kitabun aja, ini belum jelas kan? Bukunya siapa, buku tentang apa, buku isinya apa, ini belum jelas. Itu yang disebut dengan nakirah. Kullus min syai'in fi jinsi, setiap isim yang masih tersebar pada jenisnya, artinya belum ditentukan ya jenisnya apa. La yahtassu bi wahidun min akhara, yang tidak terkhususkan salah satu dari yang lainnya. Wa taqribuhu kullu ma soluha duhulul alifi wal lam alaihi. Dan ringkasnya, pendekatannya yang mudah, kullu ma soluha duhulul alifi wal lam alaihi. Setiap yang cocok ya kemasukan alif dan lam itu namanya nakirah. Misalkan ar-rajulu
itu ma'rifat. Ketika alnya dibuang dia adalah nakiro ya. Al-faras ya. Ketika al-faras ini ma'rifat. Begitu alnya dibuang, farasun menjadi nakiro ya. Farasun artinya apa? Yang tadi tema tadi ya, kuda ya. Farasun itu kuda. Nah, berarti belum mulai naik kuda. Saya belum tahu bahasa Arabnya kuda. Iya. Takulu ya, engkau katakan ya, qama Zaidun al-aqilu wa ra'aitu Zaidan al-aqila marartu bi Zaidin al-aqili ya. Engkau katakan berdiri si Zaid yang berakal, ya ra'aitu Zaidan al-aqila marartu bi Zaidin al-aqili. Saya melihat Zaid yang berakal dan saya berpapasan dengan Zaid yang berakal. Jadi jangan terkecoh. Jadi kadang kita terkecoh dari sisi alnya. Mentang-mentang ya Zaidan itu nggak ada alnya. Jadi kita bilang Ja'a ya Zaidun akilun, ra'aitu Zaidan akilan, maksud Zaidin akilin. Ini salah. Bunyinya sih emang sama, tapi kan yang dikehendaki bukan bunyinya tapi ma'rifat nakirohnya. Karena Zaidan itu ma'rifat, maka sifatnya juga harus ma'rifat. Nah, Jadi itu Zaidun kalau ra'aitu Zaidan dong. Kalau ra'aitu Zaidan akilan salah. Ya al-aqilan gitu. Al-aqilah. Jadi kalau akilan itu ya bukan sifat. Tapi kalau dia ya bendanya yang pakai al ya dia harus al juga. Misalkan ra'aitul kitabal jadida. Enggak boleh ra'aitul kitabal jadidan. Enggak boleh pula ra'aitu kitaban al jadida. Pilihannya cuma dua. Yang satu ra'aitul kitabal jadida, yang kedua ra'aitu kitaban jadidan, kayak gitu. Tapi ada pertanyaan di naat ini. Biasanya pemula itu kalau baru belajar ya, dia tuh bingung membedakan mana yang mubtada khobar, mana yang mudhaf ilaih, sama mana yang naat man'ut. Itu seringnya tuh terkecohnya di situ. Sebenarnya tipsnya sangat mudah ya. Pokoknya kalau naat man'ut itu dia sama dari semua sisi ya. Dari sisi adatnya, dari sisi nauknya, dari sisi i'rabnya, dari sisi ma'rifat nakirohnya. Adapun khobar ya, dia mubtada khobar jelas sekali dari sisi makna. Kata yang kedua menjelaskan kata yang pertama. Khobar itu menjelaskan ya si mubtada. Kalau naat man'ut dia menjelaskan sifatnya, bukan menjelaskan kabar atau keterangan dari si mubtadanya, kayak gitu. Apalagi mudhaf ilaih jelas banget kalau setelah mudhaf ilaih itu majrur kayak gitu ya. Jadi biasanya sih memang dulu yang Anda rasakan ketika berawal-awal belajar, apalagi kalau kita bergundul ya, itu kan kita nggak tahu nih mau dibaca mubtada khobar, naat man'ut atau mudhaf ilaih. Maka dilihat adalah maknanya. Makanya memang penting untuk mengetahui makna. Dan memang terkadang kalau pemula itu sekalipun dia sudah paham kaidahnya, udah hafal semua jenis huruf-huruf, tapi karena perbendaharaan kosakatanya masih sedikit, nah itu kadang malah menyulitkan juga ya, seperti itu. Karena memahami banyak kosakata itu sangat membantu dalam memahami teks-teks berbahasa Arab ya. Baik. Nah, saya cukup ya untuk pembahasan nanti ini. Ada pertanyaan lagi? Macam itu saya masih belum paham yang nakiroh gitu. Jadi penjelasannya. Contohnya ya, saya melihat buku yang baru. Ini bisa ra'aitu kitaban jadidan, ra'aitul kitabal jadida. Mana yang ma'rifat? Yang ada ma'rifat. Yang ada alnya ra'aitul kitabal jadidan. Mana yang nakirah? Yang kitaban, ra'aitu kitaban jadidan. Jadi nakirah itu hukum asalnya semua benda ini adalah nakirah, kecuali yang dari sananya ma'rifat. Yang dari sananya ma'rifat itu cuma domir, isim isyarah, isim malam, isim mausul, ya. Cuma 4 aja. Selebihnya itu adalah nakirah. Seperti kalau kita tanya apa bahasanya pintu, kita bilang gimana? Babun, kan enggak al-babu. Karena hukum asalnya adalah nakirah. Nah, supaya jadi ma'rifat tambahin al. Nah, misalkan kalau babun mau disifati ya pintu yang baru, maka kita katakan babun jadidun. Kalau babunnya ma'rifat, al-babu al-jadidu. Karena kalau kita ngomongnya al-babu jadidun itu kalimat namanya. Al-babu jadidun itu kalimat. Artinya apa? Pintu itu baru. Tapi kalau al-babul jadidu, pintu yang baru. Babun jadidun,
pintu yang baru. Bedanya kalau al-babu al-jadidu itu ma'rifat, babun jadidun itu nakirah. Antum paham gak sih maksudnya ma'rifat nakirah itu apa? Iya. Kalau nakir itu masih umum. Manuin. Pintunya siapa kita nggak tahu, pintunya dari kayu apaan kita nggak tahu, apa itu pintunya besi, pintu aluminium, apa pintu kaca kita nggak tahu. Tapi kalau udah dijelaskan misalkan ini pintunya apa babul hadidi, itu pintu besi namanya, ya. Kemudian pintu apa aja sih selain besi? Kayu ya. Kayu itu bahasa Arabnya apa? Pintu itu besar. Apa ya? Anda lupa jadinya kayu. Kalau nggak salah sauji, kayu jati ya. Oh, babu sajin ya. Misalkan babu saji ya, pintu jati kayak gitu. Tapi kalau antum baru bilang babun aja, ini masih umum banget. Tapi kalau udah babu sajin ya babu saji ya pintu jati itu udah khusus. Dengan babul hadid ini udah khusus ya, kayak gitu. Paham ya? Itu maksud ma'rifat nakirah. Baik, ada lagi? Tapi kalau nggak ada kita cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.